Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas lagi nih ya akun Bangga di Kristen gitu guys. Jadi kita akan luruskan dia ya. Jadi dia ini selalu masuk di komentar saya dan selalu merasa sok pintar dan nuduh terus saya menista agama Kristen gitu. Jadi dia nggak ngerti namanya ilmu perbandingan agama gitu, bahwa ada ilmu perbandingan agama. Beda dengan Pausang. Jadi di sini kan saya lagi bahas Pausang nih. Saya bikin judul Pausang terkena jebakan Batman buatannya sendiri gitu. Lalu di komentari dia guys, luar biasa. Dia katakan, lu juga terkena jebakan Batman lu sendiri. Karena lu juga menista agama Kristen. Jadi jangan ngerti itu. Dia nggak bisa bedakan mana yang menista, mana yang perbandingan agama gitu kan. Kopal Zeng itu jelas-jelas tidak ada dalil. Ketika dia mengatakan dia Nabi ke-26, itu nggak ada dalilnya gitu kan. Baik di Quran, hadis maupun dari kitab. Atau dia mengatakan Nabi Muhammad cabul, itu nggak ada dalilnya gitu guys, gitu loh. Ya kan? Tapi kalau saya ngomongnya ada dalilnya semua gitu. Jadi ada ayat kitabnya, ada Quran hadisnya gitu kan. Sementara dia juga nggak pakai dalil nih. Ya, kita akan bacakan lagi ya. Saya sampaikan jawabannya di sini kan jelas, ada dalilnya baik di Al-Quran, hadis dan Alkitab. Kok malah dikatakan menghina agama Kristen gitu? Logika pikir yang aneh. Si Paul Zhang itu bicara tanpa dalil, sama dengan Anda, cuma asumsi doang gitu. Nih, jadi saya sampaikannya gini. Coba berikan dalil Al-Quran yang mengatakan Alkitab itu palsu karena berkontradiksi gitu. Ya kan? Nah, ini saya jawab dulu ya. Al-Quran itu ada ayat ya. Jadi gini loh, saya males karena gini, saya nggak hafal nomor ayat ya. Saya nggak hafal apa. Tapi kalau Anda cari Anda bisa, Anda tinggal ketikkan di Google gitu ya. Apa uh, Taurat dan Injil ya, kita tahu ya. Isi Alkitab itu adalah di dalamnya termasuk Taurat, Zabur dan Injil gitu, yaitu ada di perjanjian lama gitu kan. Soal orang Kristen selalu tahu itu gitu. Saya justru aneh kalau dia nggak tahu gitu. Nah, itu apa mengatakan kalau kitab-kitab sebelum Quran itu sudah diubah oleh tangan manusia gitu. Ya kan? Karena sudah diubah, tentu palsu jatuhnya kan. Dan tentu karena diubah, tentu isinya berkontradiksi. Dan itu dibuktikan dengan kita membaca Alkitab itu sendiri gitu. Jadi apa tuh memberikan dalil kalau kitabnya itu sudah diubah oleh tangan manusia, dalam artian lain palsu, dan kita buktikan langsung baca kita memang ayatnya berkontradiksi gitu. Contoh Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, ya kan? Demikianlah mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar gitu. Nah ini kan kontradiksi dengan ketika dikatakan ada yang mengatakan Yesus Tuhan kita. Ini kan Yesus Tuhan itu kan kontradiksi namanya. Kok Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, ada orang lain mengatakan Yesus Tuhan gitu. Kan ini kontradiksi namanya. Ya, lalu itu katakannya, lu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi hanyalah utusan Nabi. Iya memang, itu dia mengatakan begitu. Karena dia mengatakan kan, demikianlah mereka mengenal engkau. Ingat, engkau ya, bukan aku. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya ngomong nggak ada lagi yang kedua, ketiga nggak ada. Satu-satunya ya Allah yang benar ya satu-satunya gitu. Nggak ada. Aku ini berarti bukan Allah yang benar gitu kan. Berarti aku ini cuma Yesus dan demikianlah mereka mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi jelas di sini di kedua kali ayat ini Yesus itu adalah engkau utus gitu. Jadi Yesus ini cuma utusan engkau gitu. Engkaulah satu-satunya yang benar gitu. Siapa aku? Yaitu Yesus yang engkau utus. Jelas Yesus bukan Allah gitu. Yesus cuma utusan gitu kan. Allah satu yang benar tuh ya Allah tadi gitu. Punya dalil punya dalil nggak mengatakan Yesus bukan Tuhan? Itu saya sampaikan ya. Bagaimana bisa lu menyangkal ayat yang lain tanpa dalil? Cara menyangkal ayat lain yaitu dengan gini guys ya. Kita simpel aja deh, karena ayatnya kontradiksi nih, gitu kan? Itu seharusnya diluruskan dulu. Kenapa bisa ayatnya kontradiksi gitu? Nah, saya percaya pada kata-kata Yesus. Yang ngomong Yesus bukan Tuhan adalah dirinya sendiri. Yang ngomong Yesus Tuhan bukan dia. Dia ada percaya Yesus apa yang lain gitu. Saya lebih percaya Yesus gitu. Maka saya lebih percaya kata-katanya bahwa dia bukan Tuhan. Tuhannya adalah Allah, sesama Tuhan gitu. Ya kan? Lalu kan dalam kitab itu jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, Nabi atau utusan gitu. Ya, ini guys ya. Yesus ngomong engkau, ya. Demikianlah mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, ya. Satu-satunya loh guys. Jelas satu-satunya. Itu engkau bukan aku. Berarti Yesus bukan satu-satunya. Yesus bukan Allah yang benar lagi gitu. Berarti Yesus Allah yang salah gitu. Atau Yesus bukan Allah gitu. Selesai udah, ya kan? Jelas sekali gitu. Jadi dan nggak mungkin juga orang tuh adalah Tuhan, Nabi, utusan gitu. Sedangkan kita tahu Tuhan adalah yang mengutus gitu. Yesus diutus gitu, ya kan? Jadi demikianlah mereka mengenal
Yesus yang telah engkau utus. Jadi Yesus tuh engkau utus. Engkau ini siapa? Allah. Allah mengutus Yesus. Yesus diutus Allah. Jelas ada dua oknum berbeda di sini. Jadi nggak mungkin Yesus adalah yang mengutus sekaligus diutus. Yesus jelas posisinya adalah yang diutus dan Allah adalah Tuhan yang mengutus dia. Selesai gitu. Jadi nggak mungkin uh, Yesus yang mengutus dan diutus. Yang dia aja ngaku diutus gitu kan. Yang mengutusnya adalah Allah gitu. Yesus jelas cuma nabi dan utusan gitu guys. Ya kan? Jelas. Yang kata lagi nih. Bahkan tidak ada ayat Al-Quran yang membuktikan inkarnasi dan Yesus itu sama gitu. Nah ini sejak dulu ya. Seorang tahu ya, Yesus itu kalau dilihat dari kronologi kelahirannya dan segala macam, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, big picture-nya ya, orang ada tanya deh Kristen manapun itu, ya kan, mereka akan melihat ada kesamaan itu gitu, ya kan, dari kisahnya, dari pilihan hidupnya gitu kan, ya, bahkan memang aku sudah menyebut itu ya Isa itu adalah Yesus itu gitu. Artinya bukan kalimatnya, tapi dia menyebut di Taurat dan Zabur Injil. Saya tahu itu Taurat Zabur Injil itu adalah kitab yang lama gitu. Jadi ini dipakai logika itu aja. Jadi nggak mesti harus aku kan sebutkan bahwa Yesus itu adalah Isa. Gak perlu guys. Orang kita pakai nalar aja gitu. Dengan membaca Quran dan membaca kita tahu kalau Yesus itu adalah Isa gitu. Orang yang sama gitu, ya kan? Memang beda apa ya, beda penceritaan gitu kan. Yang satu menurut Al-Quran itu tidak disalib, menurut dari kitab disalib gitu kan. Yang beda cuma itunya saja, tapi orangnya sama gitu loh guys, gitu kan. Lalu kata dia atau siapa yang salib, siapa ibu Al-Masih yang sebenarnya pun tidak jelas gitu. Ibunya jelas, di Al-Quran dikatakan Maryam, Siti Maryam. Bila kita dikatakan Maria gitu. Jadi itu sebenarnya gini loh guys, sama kayak lain, Ibrahim, Abraham, Musa, Moses, Daud, David, itu kan sama sebenarnya. Jadi biasa orang menyebutkan gitu. Ibaratnya kayak orang menyebutkan Stephen gitu. Orang bisa menyebutkan Stephen gitu kan. Atau misalnya kayak ya kayak apalah ya, kayak nama-nama yang orang luar nyebutnya begini, kita nyebutnya begini karena masalah lidah dan segala macam gitu. Jadi orangnya sama. Jadi nama itu biasa gitu. Panggilan berbeda biasa gitu loh guys. Itu loh. Jadi orangnya sama yang penting gitu kan. Jadi sebenarnya bukan yang nggak jelas gitu. Dan kalau Al-Quran pun tidak mau menyebutkan siapa yang disalib, itu emang penting apa ya? Juga siapa disalib gitu. Yang penting kita tahu bahwa Al-Quran menyebut kalau yang salib bukan Yesus, selesai gitu. Ya karena mungkin dong semuanya harus dikasih tahu gitu kan. Kita penting cukup mengetahui yang penting itu kan prinsipnya kalau yang bukan Yesus. Bahwa faktanya menurut Al-Quran adalah Yesus selamatkan. Selesai gitu. Nggak penting mengetahui siapa orangnya gitu. Itulah berarti Allah dan kita berpikir siapa sih ini orang gitu loh. Kan nggak semuanya harus disuapin gitu. Dia aja yang malah berpikir gitu guys, ya kan? Nah, kata lagi, coba buktikan mana ucapan saya yang tidak pakai dalil. Ya contohnya ini ketika dia menuduh saya menista agama Kristen, ya kan? Itu kan pakai dalil itu. Dia selalu menuduh-nuduh gitu. Dalilnya nggak ada gitu. Ada nggak dalilnya di Alkitab mengatakan saya menista agama Kristen? Misalnya yang saya ucapkan itu tidak ada dalilnya gitu. Ya kan? Saya selalu bertata sopan. Justru dia yang selalu menista guys. Dia ngomong kotor gitu kan. Saya tidak pernah ngomong kotor, saya ngomong selalu jaga adab gitu. Saya mengatakan sesuai dengan yang tertulis gitu. Apa yang tulis itu yang saya bacakan gitu kan. Maka saya balas, mana dari saya menghina agama Kristen? Anda cuma bilang begitu terus sama dalil kan. Lalu saya katakan lagi nih, saya bilang Yesus bukan Tuhan, ada dalilnya. Saya sampaikan baik di Al-Quran, hadis maupun Alkitab itu sendiri yang merupakan ucapan Yesus sendiri gitu loh. Paulus Zhang itu misal Islam tanpa dalil gitu. Adakah dalil yang bilang dia nabi ke-26 atau Muhammad itu cabul? Anda menurut saya menghina Kristen. Adakah dalilnya ayat Alkitab yang mengatakan saya menista Kristen? Padahal dalilnya jelas, ya. Tunggu. Dalilnya jelas bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Saya kata-kata sendiri dan itu juga ada dalilnya gitu loh. Kata dia, Bobby Herian mempelintir semua ayat maupun menuduh Alkitab itu kontradiksi. Saya tidak memelintir ayat guys, saya membacakan apa adanya gitu. Memelintir itu adalah misalnya ayatnya ngomong A, saya ubah jadi B. Misalnya gini, Yesus berkata ya, ingatlah Israel Tuhan Allah kita. Saya ubah jadi ingatlah Israel Yesus Tuhan kamu, itu saya ubah berarti. Kan saya berkata persis seperti yang dikatakan beliau gitu. Yesus berkata di Alkitab, ya ada buka ayatnya sendiri ya, saya nggak hafal nomornya, ada ketikkan situ. Yesus berkata ingatlah Israel Tuhan Allah kita Esa. Dia bilang Esa ya, kita, Tuhan Allah kita.
Kan tidak saya printer dan saya ubah menjadi Yesus berkata, Tuhan, aku Tuhanmu. Kan tidak gitu. Saya tetap sesuai dengan tertulis gitu. Itu bukan memprinter gitu loh guys. Itu logikanya. Jadi selalu menuduh aja gitu, memelintir semua ayat gitu. Pada ayatnya tidak saya pelintir, saya katakan sesuai dengan ayatnya guys gitu. Apa yang tulis gitu kan. Lalu kata dia, maupun menuduh Alkitab itu kontradiksi, tak dipahami. Loh, saya tidak menuduh, ada buktinya gitu. Ya kan? Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Saya sampaikan tadi kan, dia mengatakan demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu yang benar. Berarti kan artinya bukan aku. Kita mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jelas Yesus Kristus itu engkau utus gitu. Jadi ada yang utus, yaitu engkau Allah itu sendiri gitu guys. Yang lain, sementara yang lain bilang kok bisa-bisa bilang Yesus Tuhan. Itu kan kontradiksi. Mana yang benar gitu kan? Gitu loh guys. Ini kan gampang memahaminya gitu. Tidak belajar dengan baik lewat yang sudah ahli di Kristen gitu. Loh, kalian tuh bukan ditentukan dari gini. Kalau belajarnya metode udah salah ya. Kalau udah belajar lama nih, kalau metode salah gini contoh. Contoh orang-orang Syiah atau orang-orang ya yang pemikiran sesat lainnya gitu. Ada orang sesat dari lahir guys. Dia dulu sesat lama gitu. Dia belajar kan, tapi tetap sesat gitu. Karena metode belajar salah. Jadi kita perlukan adalah bukan lama tuh sebentar belajar, tapi metodenya gitu loh guys. Bisa gini deh, ada orang ya yang belajar bener nih, belajar langkah sepak bola, teknik bola, tapi belajarnya bener gitu. Dia belajar dari orang bener-bener pemain bola profesional gitu. Belajar memang betul-betul tekniknya benar gitu, dengan logika dia juga kan. Oh, nah, kenapa sih nendangnya begini? Kenapa sih kalau umpan lambung begini? Benar tekniknya. Dia kan sebelum pun dia akan lebih daripada orang yang belajar bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi dari guru yang salah. Dia belajarnya bukan pada pemain bola, ya kan? Atau akan dia belajar pemain bola, tapi logika salah gitu, ya kan? Kan apa bola lambung tekniknya begini, tapi dia dengan cara begini. Soalnya logika bisa nerima, ini kan nggak logis ini. Kenapa sih kalau latihan nendang bola lambung kok caranya kok kayak latihan bola datar gitu? Atau kenapa sih dia mengatakan ya, dia ngajari kepada saya kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi kok saya lihat ayatnya mengatakan Yesus berkata Tuhan Allah kita. Soalnya logikanya berpikir gitu. Ini yang diucapkan beliau ini, ya pendeta ini kalau nggak sesuai dengan tulis gitu guys gitu. Jadi bukan masalah berapa lama dia belajar gitu atau dia di situ gitu, enggak. Logika harus main gitu. Sama kayak kami ya, kami diajarkan ya sebagai seorang muslim, ketika ustadz ngomong itu cermati baik gitu, sesuai kan nggak tulis gitu. Siapapun dia ya, ustadz tuh manusia biasa guys, dia bisa salah gitu loh, ya kan bisa salah gitu. Makanya kami kalau muslim tuh kami pakai logika gitu, ya kan. Saya sebagai muslim saya pakai logika. Saya nggak pernah percaya begitu saja dengan apa yang ustadz katakan gitu. Saya saring lagi gitu, saya akan cek lagi benar ada dalilnya gitu. Nah kalau dia ini tidak kan, yang dia mau adalah percaya begitu saja gitu apa yang dikatakan pendeta gitu, tanpa cek dengan tertulis itu. Yang saya pengen tadi gitu, yang tertulis adalah Yesus bilang Tuhan Allah kita, kok malah dia percaya dengan kata pendeta bahwa Yesus Tuhan kita gitu kan. Yesus bukan bilang Yesus Tuhan kita, tapi Allah Tuhan kita guys gitu loh. Jadi sekali lagi guys ya, kita perlu logika untuk mempelajari sesuatu gitu. Jangan gampang percaya dengan apa yang orang katakan gitu. Kalau dia tidak gitu, dia bergantung memang betul-betul tanpa cek lagi yang tertulis gitu kan, mempercaya aja gitu. Itu kesalahan dia seperti itu guys. Jadi ahli itu kan ditentukan dari Anda belajar sama orang ini gitu, bukan, tapi pakai logika juga gitu. Anda harus ngerti ada sense kalau ini salah loh, yang tulis begini kok Anda ngomongnya begini gitu loh. Gitu logikanya guys. Dikatakan lagi ya, Yesus tidak pernah mengatakan dia bukan Tuhan. Dan Alkitab, mana bukti Alkitab 19 mengatakan aku bukan Tuhan gitu. Nih ya, nggak perlu Yesus mengatakan jelas aku bukan Tuhan. Kita kan bisa mengadakan analisis gitu. Jadi kalimat itu dianalisis gitu guys, ya kan? Ada punya logika gitu. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, dia pakai kata kita di situ. Jelas itu berarti termasuk dia dan murid-muridnya. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan murid-muridnya, yaitu dia dan murid-muridnya itu namanya kita gitu. Berarti jelas itu dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, seharusnya kan dia berkata kepada muridnya, ingatlah Israel atau kepada orang Israel, Tuhan Allahmu masih mungkin. Muni mungkin berarti bisa dia juga masuk. Tapi kalau dia bilang kita, berarti punya Tuhan yang sama dengan orang Israel itu guys. Maka dia berkata, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita. Gitu. Itu dia logika berpikirnya gitu. Nah, ada yang lain yang jelas saya mengatakan, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita pakai logika, kalau memang Yesus Tuhan, ya seharusnya begini kalimatnya kan, setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga gitu. Tapi kan bukan setiap orang tadi ya kan?
bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti setiap orang yang menyebut dia Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kalau bukan masuk surga kemana? Ke neraka. Jelas ya, karena ada hanya dua tempat nanti di akhirat, surga dan neraka. Diperjelas dengan ayat berikutnya, melainkan. Ingat ada kata melainkan, berarti yang ini dibuang. Tapi misalnya gini nih, ini katakan misalnya bukan Budi yang mencuri, melainkan Andi. Berarti Budi nggak mencuri, Andi yang mencuri. Itulah fungsi kata melainkan gitu. Yang banyak orang Kristen nggak ngerti akan hal ini. Melainkan adalah berarti yang sebaliknya. Bukan menyebut Yesus Tuhan, sama dengan bukan setiap orang yang menyebut Anies Baswedan presiden yang akan masuk istana gitu. Dalam artian berarti Anies bukan presiden, jelas gitu. Karena kalau kalimatnya bukan setiap yang orang nyebut Yesus Jokowi presiden yang akan masuk dalam istana, itu jelas bukan gitu kalimatnya, nggak tepat karena memang presiden Jokowi ada presiden. Jadi kalau orang mengakui dia presiden, pasti akan menyebut dia presiden gitu. Kalau orang tidak mengakui, tidak akan menyebut dia presiden gitu kan. Jadi makanya ada kalimat berikutnya, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Berarti kemauan surga itu adalah melakukan kehendak Bapaknya di surga. Berarti bukan melakukan kehendak dia kan? Siapa? Lakukan kehendak siapa? Bapaknya lah, yang engkau tadi gitu. Yang Tuhan Allah kita itu gitu loh. Jelas, Yesus itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, tentu menyebut dia Tuhan akan masuk ke dalam surga. Itu kan, tapi faktanya tidak. Kalau nggak masuk surga, masuk mana ya? Masuk neraka. Tapi masuk surga itu adalah melakukan kehendak Bapaknya, melainkan gitu. Berarti kalau masuk surga tuh jangan gini, bukan melakukan ini, tapi melainkan melakukan ini gitu loh guys. Gitu. Jadi masuk surga syaratnya satu cuman, yaitu lakukan kehendak Bapaknya. Satu lagi ya, dua ya, jangan sebut Yesus Tuhan, selesai perkara. Karena Tuhannya adalah Bapaknya surga itu gitu loh guys, yaitu Allah gitu. Nah, makanya dikatakan lagi dia berikutnya ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Ya kan, ingat nanti pada hari terakhir kedatangan yang kedua ada orang yang akan berseru pada dia Tuhan Tuhan. Siapa mereka? Gak mungkin dong orang Islam, gak mungkin dong orang Hindu atau Buddha, pasti orang Kristen sendiri guys, itu jelas. Banyak orang akan berseru padaku Tuhan Tuhan, itu siapa mereka? Orang Kristen gitu kan, pasti itu orang Kristen. Tidak ada orang-orang di luar Kristen yang mau menyebut dia Tuhan gitu. Saya nggak akan mau menyebut dia Tuhan gitu, karena saya tidak percaya dia Tuhan gitu. Hanya orang Kristen yang percaya dia Tuhan lah menyebut dia Tuhan. Jadi orang Kristen nanti akan datang dan menyebut dia Tuhan pada hari terakhir gitu, di kedatangan yang kedua, dan mengklaim gitu, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu, ya kan? Jadi siapa mereka ini? Ya orang Kristen juga gitu. Hanya mereka yang berbuat demi nama Yesus, lakukan kebaikan dalam nama Yesus. Tidak ada orang lain guys. Nah, mungkin orang Islam, Hindu, Buddha melakukan itu gitu, atau orang ateis. Pasti orang Kristen juga itu. Jadi hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, dan hanya orang Kristen yang melakukan banyak kebaikan membuat dalam nama Yesus gitu kan. Nah, itu jadi apa yang Yesus katakan pada mereka, pada orang Kristen ini ya, dia katakan, maka pada saat itulah aku katakan pada mereka, inilah kalian semua, aku tidak pernah mengenal kalian. Yesus yang terjadi adalah Yesus bukan menerima, oh iya sini orang Kristen sini gitu kan, yang mengaku aku Tuhan, yang menyebut aku Tuhan, yang melakukan banyak kebaikan tentang aku sini, enggak, dia bilang inilah kalian semua hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Diusirnya guys. Kenapa? Dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia ajarkan adalah Tuhan Allah kita, satu Tuhan. Demikian mereka mengenal Engkau, Allah yang benar, satu Allah benar, dan mengenal Yesus yang telah utus. Itu yang diajarkan dia. Artinya dia cuma utusan, bukan Tuhan gitu. Tuhannya adalah Allah. Tuhannya adalah Tuhan kita, yaitu Allah gitu. Simple sekali gitu. Nah, dia katakan lagi, wahai perjatan. Jadi bagi dia, ya menyebut dia Tuhan dan melakukan kebaikan dalam namanya itu adalah kejahatan gitu. Karena itu kan syirik namanya. Dia katakan Tuhan Allah kita, malah Anda sebut dia Tuhan. Itu adalah kejahatan guys. Syirik gitu, yang tidak ada ampunnya gitu. Tuhannya Allah, Anda malah menuhankan dia. Itu kan kejahatan namanya. Wong dia aja menuhankan Allah, kok Anda menuhankan dia gitu kan? Dia mau mengatakan Tuhan Allah kita, kok Anda katakan Yesus Tuhan kita gitu kan? Itu guys, itu kejahatan. Yang mana orang Kristen banyak tidak menyadari. Mereka anggap itu kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Tidak guys, itulah kejahatan terbesar, yaitu mengakui Tuhan yang salah gitu. Ya. Kalau Anda, bukankah dalam Kristiani ada penghapusan dosa? Kalau Anda cukup percaya Yesus Tuhan, selesai. Dosa Anda diampuni. Kan ketika Anda anggaplah itu kejahatan yang itu maksudnya gitu kan. Kejahatan mencuri atau merampok, membunuh.
Kan ketika Anda nyebut dia Tuhan, Tuhan gitu kan, menagih bukan kami telah berbuat ini, soalnya kan dia menyambutnya gitu, walaupun mereka membuat pencurian atau yang lainnya, tapi kan tidak diusirnya gitu. Berarti itu kejahatan yang lain, itu kejahatan syirik guys, gitu loh logikanya, ya kan? Nah, itu logika berpikir seperti itu guys. Lalu kata dia lagi, dengan berani Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu saja Anda sudah menista Kristen. Loh, itu ketika saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kan menista agama Kristen gitu guys. Ingat ya, semua orang di luar Kristen itu pasti ya, apapun agamanya, mau dia Hindu, mau Buddha, mau ateis, pasti mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Anda bisa merasa itu gitu, ya kan? Ingat, bukan hanya saya, seluruh umat Muslim, seluruh umat di luar Kristen, Hindu, Buddha, yaitu Hindu, Buddha atau ateis, pasti akan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan gitu. Kalau mereka percaya Yesus Tuhan, mereka sudah jadi Kristen gitu kan. Itu loh berpikirnya gitu. Jadi ini bukan mista Kristen guys, itu adalah kepercayaan banyak orang gitu loh. Tidak perlu kita sebut alasannya, orang pasti percayanya begitu gitu. Jadi masa Anda katakan itu mista Kristen? Berarti bukan hanya saya mista Kristen. Setiap orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan memang itu kepercayaannya, berarti mereka mista Kristen dong. Kan itu logika berpikir yang aneh sekali guys gitu. Ya kan? Sama kayak orang misal mengatakan Allah bukan Tuhan gitu. Itu tidak menista. Kalau ada orang mengatakan Allah bukan Tuhan, ya itu bukan menista namanya. Karena memang bagi mereka Allah bukan Tuhan gitu. Tidak, makanya aneh ya ketika ada orang mengatakan Allah bukan Tuhan, kami tidak anggap itu menista gitu. Tapi justru dia aneh ketika ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia mengatakan penista. Jadi ini logika berpikirnya aneh itu saya guys. Masa orang harus dipaksa sebenarnya mengatakan Yesus adalah Tuhan gitu. Loh, ingat bro, orang agama beda-beda bro. Ada yang Islam, Hindu, Kristen, bahkan ada ateis bro gitu. Bahkan Kristen sendiri pun nggak semuanya mengakui Yesus Tuhan. Ada yang mengakui Yesus cuma anak Allah, ada Yesus mengatakan cuma nabi. Ada Kristen seperti itu gitu. Ini di sini aja logikanya sudah kita bisa buktikan logikanya bengkok gitu guys. Itu katanya, maka saya minta dalil Al-Quran dan Alkitab mengatakan Yesus Kristus dan Isa Masih itu sama. Tidak bisa kasih dalilnya gitu. Saya katakan nggak perlu dalil kok. Ini aja mainkan, logikanya aja mainkan gitu kan. Nih. Katanya mungkin, dia pakai kata mungkin ya. Berarti dia nih nggak tahu pasti lah guys. Kalau menurut Paul Salam itu Muhammad Salam itu cabul, karena mengawini anak di bawah umur itu. Dan menikahi wanita lebih dari 4. Artinya dalam Islam itu orang Muslim yang menikah wanita dari 4 artinya zina atau cabul gitu. Ini saya mau jelaskan dulu ya. Hadis, kami jujur orang Muslim mengakui ada hadis palsu, ada hadis sahih, ada lemah. Kami jujur mengakui, tapi kalian kan tidak jujur mengakui itu, ya kan? Bahwa ada kitab yang asli, yang palsu, kalian tidak mengakui itu. Kalau kami mengakui ada hadis yang palsu itu ada gitu, yang lemah itu ada gitu. Dan sayangnya pertama kalian tidak mengakui itu, kami jujur mengakui. Ya kami adalah Muslim jujur, Anda tidak gitu. Padahal itu jelas saya berkontradiksi gitu kan. Nah, lalu dan hadis sayangnya kalau memakai hadis palsu itu atau hadis yang lemah sanadnya guys, ya posisinya lemah gitu. Ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 19 tahun tuh ada gitu. Bahkan ada juga kajian ya dari India dan dari mana itu mengaji memang Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di umur 19 tahun guys gitu. Gitu kan. Dan waktu itu pun kalau ada orang menikah dengan jadi di bawah umur ini adalah beda tiap zaman ya. Sekarang ada aturan mungkin di bawah 12 tahun tuh 2 umur. Dulu nggak ada gitu guys dulu. Ya. Nggak ada begitu dulu ya. Jadi manusia buat aturan itu kan berubah. Namanya aturan manusia tuh berubah guys gitu. Jadi dahulu tuh ya di bawah umur tuh berapa. Sekarang beda gitu guys. Karena yang buat aturan kan manusia gitu. Dan dari segi cuaca dan segala macamnya gitu. Gini logika sederhana lah guys ya. Kalau memang mau nikahin anak di bawah umur ya. Dalam arti menurut masyarakat waktu itu memang di bawah umur, tentu banyak yang marah dong. Ya dong, nggak mungkin mereka diam aja dong. Ada orang menikahi anak di bawah umur dong, ya gitu kan? Pasti yang marah, apalagi ini seorang nabi loh. Pasti orang akan murka gitu. Lu nabi kok menikahi anak di bawah umur? Tapi faktanya tidak ada yang marah dan malah orang semuanya senang gitu. Dan bahkan orang tuanya menyerahkan dengan suka cita gitu. Karena waktu itu yang berlaku wajar gitu guys, dan bukan sesuatu yang salah gitu. Dan waktu itu, zaman itu tidak ada satupun ya, bahkan dari musuh-musuh Nabi pun yang mengatakan Nabi dinikahi anak di bawah umur. Gak ada pada zaman itu guys. Gitu logikanya loh. Kalau memang itu adalah suatu kesalahan,
Jangankan lagi orang-orang yang dekat sama Nabi atau warga situ, musuh pun akan melihat itu sebagai suatu kelemahan dan mengajar Nabi dengan isu seperti itu, tapi tidak ada gitu. Kenapa waktu itu berlakunya begitu gitu? Ngerti nggak pahamnya? Tiap masa tuh berbeda peraturannya, tiap komunitas tuh berbeda aturannya gitu, ya kan? Di Amerika mungkin anak besar tuh harus keluar rumah gitu, ditendang keluar rumah. Di Indonesia tidak gitu. Boleh sampai nikah pun boleh tinggal sama keluarga. Malah senang ibunya mungkin kan. Beda-beda guys. Di Eropa mungkin hubungan bebas tuh boleh gitu. Asal suka-suka. Di Indonesia kan tidak bisa gitu. Ada hukum adat, hukum segala macam. Jadi kesepakatan bersama di tiap waktu itu berbeda, di tiap tempat berbeda. Jadi jangan samakan ya. Jadi kalau jadi patokannya jelas. Waktu itu tidak ada protes dari kaum muslimin atau warga situ atau musuh-musuh Islam yang mengatakan Nabi Muhammad cabul. Hanya hari-hari ini saja guys gitu. Karena memang hari ini peraturan berubah gitu kan. Beda sama aturan dulu gitu. Jadi sekali lagi harus dipakai logikanya dong. Gitu loh logikanya guys. Ya kan? Hadisnya ada yang sahih mengatakan menikah dari umur 19 tahun kapan itu nggak pakai, itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau Anda menyamakan waktu dan tempat gitu, itu logika kedua gitu, ya kan? Lalu menikahi wanita lebih dari 4 artinya zina atau cabul. Zina itu kalau bercinta tanpa nikah guys, itu zina namanya atau cabul. Kalau Anda menikah sah istri Anda, apakah cabul? Tidak. Anda sah menikah gitu loh. Ada buka kitab perjanjian lama, itu banyak sekali yang menikah lebih dari satu, poligami. Ada yang bahkan isinya lebih dari yang isinya susah ada gitu. Bahkan Tuhan memarahi mereka atau mengatakan itu salah gitu kan. Ya kan? Jelas itu. Jadi sekali lagi guys ya, Tuhan tidak menyalahkan itu, kenapa Anda menyalahkannya gitu kan? Kecuali kalau kitabnya tidak ada. Pertama, tidak ada orang yang poligami satupun. Atau kalau ada pun, ingat orang poligami itu orang penting loh. Abraham pun poligami gitu kan. Siti Sarah dan Siti Hajar istrinya di Alkitab itu. Ya. Nah, kedua adalah ada yang poligami. Tapi kan soalnya Tuhan mengatakan itu salah gitu. Ada dalil mengatakan Tuhan mengatakan itu salah itu. Atau Tuhan melakukan mereka. Itu Tuhan mengatakan itu zina. Tapi kan tidak ada gitu guys. Gitu logika berpikirnya seperti itu gitu kan. Nah ini lagi. Ini kayaknya belum sempat saya balas guys ya. Ini belum sempat saya balas, nanti saya buat video berikutnya aja lah ya. Ini belum sempat saya balas gitu kan. Saya balas dulu video komentarnya ini. Saya nanti buat video berikutnya gitu. Jadi setelah mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Saya akan berusaha kalau sempat nih, saya akan selesaikan hari ini gitu kan. Kalau nggak mungkin besok mungkin ya. Saya akan balas dulu komentarnya. Nanti saya akan berikutnya. Oke, biar lebih jelas gitu tentunya kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.